Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Ryu Asahi menyerahkan obat ajaib yang dicurinya kepada asistennya dan melihat asistennya itu masuk ke bandara. Setelah itu dia menghela nafas lega dan bertanya kepada Ibnu Qomar, "Di mana tuanmu berada?" Ibnu Qomar menjawab dengan tenang, "Ikuti saja aku dan kau akan tahu." Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada dua orang di sebelahnya. Mereka segera mengepung Ryu Asahi dan membawanya ke salah satu mobil yang besar. Konvoi itu dengan cepat meninggalkan bandara dan menuju kandang anjing milik Albert di pinggiran kota. Dalam perjalanan menuju kandang anjing, Ibnu Qomar menelpon Andi dan berkata, "Puang Andi, Ryu Asahi sudah aku kendalikan. Sekarang aku membawanya ke kandang anjing Albert. Kalau kau ingin datang, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." Andi Rewa melirik Najwa yang sedang tidur nyenyak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Atur mobil untuk tiba di bawah rumahku dalam waktu 5 menit. Sejak dia membuat gelang dari manik-manik kerang yang berharga lebih dari 100 juta untuk Najwa, sekarang Najwa bisa tidur nyenyak saat memakainya dan jarang terbangun di malam hari. Oleh karena itu, Andi tidak khawatir Najwa akan menyadari ketidakhadirannya." 5 menit kemudian, Andi turun. Sebuah mobil mewah sudah menunggunya. Meskipun Andi tidak mengenal pengemudinya, namun pengemudi itu mengenalnya dan dengan hormat membuka pintu sambil berkata, "Tuan Andi, silakan masuk." Andi Rewa mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Mobil itu dengan cepat melaju keluar kota. Saat Andi tiba di kandang anjing Albert, Ibnu Qomar sudah ada di sana. Ini adalah pertama kalinya Andi datang ke kandang anjing Albert. Meskipun dia sudah mendengar tentang kandang anjing ini sejak lama, tetapi dia belum pernah ke sana. Kandang anjing itu terletak di daerah yang sangat terpencil dan sangat besar. Begitu dia turun dari mobil, dia mendengar suara banyak anjing yang menggonggong. Gonggongannya rendah dan dalam, menunjukkan bahwa mereka semua adalah anjing besar. Infonya, Albert menjalankan kandang anjing ini terutama untuk membiakkan, memelihara, dan melatih anjing-anjing tempur untuk perkelahian anjing. Orang-orang di dunia preman terobsesi dengan perkelahian anjing dan sering mengorganisir pertarungan dengan taruhan yang seringkali mencapai puluhan juta. Selain memelihara anjing, Albert juga menggunakan tempat ini sebagai tempat menyekap orang-orang yang memprovokasi dirinya. Di halaman kandang anjing, ada sebuah bangunan 3 lantai yang biasanya digunakan untuk staf beristirahat dan bekerja. Ada juga ruang bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan makanan anjing dan ruang gelap tempat Albert melakukan eksekusi pribadi. Saat ini, Ryu Asahi terikat dan digantung di rak penyiksaan di ruang gelap itu. Selain Ryu Asahi, di sini juga ada 6 pria berpakaian hitam yang tadi ikut mencuri obat milik Dr. Fajar. Melihat ke-6 pria ini, Ryu Asahi ketakutan setengah mati. Dia menyadari bahwa insiden ini mungkin terkait dengan obat ajaib itu. Dia bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini akan memperlakukannya kalau mereka tahu dia telah mencurinya. Pada saat ini, Andi Rewa berjalan masuk dan Ibnu Qomar menyambutnya dengan hormat sambil membungkuk. "Puang Andi, Ryu Asahi dan ke-6 anak buahnya semuanya ada di sini." Andi Rewa mengangguk, lalu dia memandang Ryu dan tersenyum tipis.
Tuan Asahi, kita bertemu lagi." Ryu Asahi tiba-tiba mengingat Andi Rewa. Kau kan..." Di pameran pengobatan tradisional sebelumnya, ketika dia pergi memohon formula dari Dr. Fajar, Andi ada di sana. Tadinya Ryu Asahi berpikir kalau Andi hanyalah asisten atau bawahan Dr. Fajar. Tidak disangka Andi sebenarnya adalah putra dari keluarga Rewa. Andi memandang Ryu Asahi yang terikat dan berkata dengan dingin, "Tuan Asahi, kau cukup berani untuk mengirim orang mencuri obat ajaib milik Dr. Fajar. Apakah kau sudah bosan hidup?" Ryu Asahi panik mendengar ini dan tanpa sengaja berkata, "Tuan Andi, ini semua hanyalah kesalahpahaman." Andi menunjuk ke 6 pria berpakaian hitam yang terikat seperti gulungan di lantai dan bertanya dengan dingin, "Kesalahpahaman katamu? Apakah ke-6 pria ini bukan anak buahmu?" Ryu Asahi buru-buru menggeleng. "Tidak, aku sama sekali tidak mengenal mereka." Andi Rewa mengangguk dan bertanya kepada ke-6 orang itu, "Apakah kalian mengenalnya?" Ke-6 orang itu terlihat bingung. Tampaknya mereka sama sekali tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Saat ini, Ibnu Komar maju ke depan dan menerjemahkan pertanyaan Andi ke dalam bahasa Jepang. Ke-6 orang itu juga menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cepat dalam bahasa Jepang. Ibnu Komar kemudian berkata kepada Andi, "Puang, mereka bilang mereka tidak mengenal Ryu Asahi." Andi Rewa mengangguk dan dengan tenang berkata, "Baiklah, kalau begitu, pilih 1 dari mereka untuk diberi pelajaran. Lalu tanyakan kepada 5 orang sisanya." Ibnu Komar mengangguk dan segera menerjemahkan kata-kata Andi. Ke-6 orang itu langsung ketakutan. Andi kemudian berkata kepada Albert, "Albert, ini adalah tempatmu. Jadi, pastinya kau lebih tahu harus menghukum dengan cara apa. Ketika kau menghukum salah satu dari mereka, biarkan ke-5 orang lainnya menyaksikannya. Lalu bawa mereka kembali untuk diinterogasi." Albert dengan hormat bertanya, "Puang, bagaimana kalau mereka mengaku sebelum itu?" Andi dengan tenang menjawab, "Sekarang sudah terlambat. Bahkan kalaupun pada akhirnya mereka mau mengaku, tetap saja mereka harus dihukum." Ryu Asahi ketakutan setengah mati. Berbeda dengan ke-6 anak buahnya, dia mengerti bahasa Indonesia dan langsung memahami maksud dari kata-kata Andi. Ke-6 pria berpakaian hitam yang tidak mengerti apa-apa itu kemudian dibawa keluar oleh para anak buah Albert. Tak lama kemudian, 5 orang anak buah yang tersisa diseret kembali oleh anak buah Albert. 5 orang itu tanpa pengecualian, semuanya ketakutan hingga tubuh mereka lemas dan gemetar dengan hebat. Begitu masuk, ke-5 orang itu seperti orang gila dan berteriak dalam bahasa Jepang kepada Ryu Asahi. Kemudian Andi berkata dengan dingin, "Ryu Asahi, aku memberimu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya. Kalau tidak, nasibmu akan sama persis dengan orang tadi." Ryu Asahi memang ingin mendapatkan prestasi untuk keluarganya, tetapi bukan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Jadi ketika dia menyadari bahwa Andi benar-benar bisa membunuhnya, dia sangat ketakutan setengah mati. Dengan cepat dia memohon, "Tuan Andi, aku akan bicara. Aku akan mengatakan semuanya. Aku yang menyuruh mereka mencuri obat ajaib dari Dr. Fajar. Tolong maafkan aku. Atau sebutkan saja berapa jumlah uang yang kau inginkan sebagai kompensasinya. Berapapun jumlahnya, pasti akan aku bayar." Andi dengan wajah marah bertanya, "Di mana obatnya?" Ryu Asahi berkata, "Obatnya sudah dibawa oleh asistenku ke dalam bandara." Andi bertanya lagi, "Apakah pesawatmu sudah lepas landas?" Ryu Asahi mengangguk berulang kali.
Seharusnya sudah lepas landas dan sekarang seharusnya sudah keluar dari wilayah udara Indonesia. Andi dengan marah berkata, obat tradisional peninggalan leluhur kami. Berani-beraninya kau mencurinya. Baiklah, karena obat ajaib itu sudah dibawa oleh orangmu ke Jepang, maka kau tinggalkan saja nyawamu di sini. Mendengar ucapan Andi barusan, Ryu Asahi ketakutan hingga menangis terseduh-seduh. Sebenarnya dia bukanlah prajurit yang siap mati, melainkan seorang putra kaya yang ingin mengharumkan nama keluarganya. Dan itu pun dengan motivasi, dia bisa ikut menikmati hasilnya. Sekarang dia ditangkap oleh Andi dan dikurung di sebuah kandang anjing. Dia selalu merasa terancam akan menjadi santapan lezat bagi anjing-anjing ganas. Tentu saja, dia merasa ketakutan dan menyesal. Sambil menangis, dia berkata kepada Andi Rewa, "Tuan Andi, tolong sebutkan nominal uang yang kau mau. Berapapun nominalnya, aku pasti akan membayarnya. Bagaimana kalau aku menelpon ayahku dan memintanya memberitahu awak pesawat untuk segera kembali ke sini dan mengembalikan obatnya kepadamu? Apakah itu bisa diterima?" Andi Rewa menjawab, "Jangan coba-coba menipuku. Kau kira aku tidak tahu? Banyak perusahaan sekarang memiliki peralatan analisis komposisi yang sangat canggih. Tinggal memasukkan saja obat itu ke dalam alat, dan dalam beberapa menit akan muncul daftar semua komposisinya. Perusahaan farmasi kalian, yaitu Farmasi Asahi, pasti memiliki alat semacam itu, bukan?" Ryu Asahi mengangguk berulang kali sambil menangis. "Iya, benar. Tapi kali ini aku tidak membawa alat itu ke sini. Jadi kau bisa tenang. Selama obat ajaib itu belum masuk ke laboratorium Farmasi Asahi, kami tidak akan bisa mendapatkan komposisinya." Andi tersenyum dingin. "Kau pikir aku akan mempercayaimu begitu saja? Mungkin saja pesawat kalian memiliki alat itu. Mungkin saja saat ini kalian sudah mendapatkan daftar komposisi obat ajaib itu. Mungkin saja kalian sudah menggerus sedikit serbuk dari obat itu. Sedikit serbuk saja sudah cukup bagi kalian untuk meneliti komposisinya." Ryu Asahi hampir menangis saat dia berkata, "Tuan Andi, aku akan menjaminnya dengan integritasku." Andi Rewa langsung menamparnya dan berkata, "Kau seorang pencuri? Berani-beraninya kau bicara tentang integritas?" Ryu Asahi langsung tak bisa berkata apa-apa lagi. Andi benar, dia memang pencuri. Kalau sekarang ini dia berbicara tentang integritas, itu adalah sebuah ironi yang kejam. Ryu Asahi buru-buru bertanya, "Tuan Andi, lalu apa solusi yang kau tawarkan? Selama masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukannya." Andi Rewa berkata, "Sebenarnya sederhana saja. Karena kalian sudah mencuri obat itu, aku yakin kalian juga sudah mendapatkan resepnya. Jadi kenapa kalian tidak langsung membeli resep obat itu dengan uang?" Ryu Asahi segera mengangguk. "Tidak masalah. Sama sekali tidak ada masalah, Tuan Andi. Sebutkan saja harganya. Aku akan segera melaporkannya ke rumah." Andi dengan tenang berkata, 100 miliar. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan mengungkapkan di dunia internasional bahwa Farmasi Asahi mencuri resep obat. Itu akan membuat reputasi kalian hancur di seluruh dunia." Ryu Asahi terkejut dan dengan spontan berkata, "Tuan Andi, 100 miliar itu terlalu banyak. Kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu." Andi berkata dengan dingin, "Jangan bohong kepadaku. Aku sudah menyelidiki Farmasi Asahi. Perusahaan kalian sangat menguntungkan dengan laba bersih 20 miliar per tahun. Selain itu, kalian baru saja mendapatkan pinjaman besar dari bank
untuk membangun basis produksi terbesar di Asia, di Osaka, Jepang. Uang itu pasti ada di rekening perusahaan kalian, bukan? Ryu Asahi dengan gemetar berkata, "Tuan Andi, sejujurnya uang itu sangat penting bagi farmasi Asahi dan sepenuhnya dikendalikan oleh ayahku. Itu bukan keputusanku." Andi mengangguk dan berkata, "Kalau begitu telepon ayahmu dan beritahu dia sekarang juga." Setelah berkata demikian, Andi berkata kepada Ibnu Komar, biarkan dia menggerakkan tangan kanannya dan berikan ponselnya. Ibnu Komar sendiri yang melepaskan tangan kanan Ryu Asahi dan menyerahkan ponsel kepadanya. Ryu Asahi terpaksa memberanikan diri untuk menelepon ayahnya. Pada saat ini, Kenji Asahi sedang cemas menunggu kedatangan obat ajaib di Tokyo. Karena tidak sabar, dia sudah meminta keluarganya untuk membawakan ambulans dan mengantarkannya langsung ke bandara untuk menunggu di sana. Keluarga Asahi memiliki koneksi yang sangat kuat di Tokyo, dan mereka memiliki hanggar pribadi di bandara Tokyo. Hanggar ini juga dilengkapi dengan ruang istirahat yang sangat mewah. Semuanya milik keluarga Asahi. Kenji Asahi bersama putra keduanya, Nobu Asahi, sedang menunggu di sini untuk kedatangan obat ajaib itu. Ketika Kenji tiba-tiba menerima telepon dari Ryu, Kenji segera bertanya, "Ryu, aku dengar saat pesawat lepas landas kau tidak naik. Di mana kau sekarang?" Ryu Asahi segera menjawab, "Ayah, aku ditahan oleh putra dari keluarga Rewa dari Jakarta. Dia menuduh kami mencuri obat ajaib dan resepnya. Sekarang dia meminta kami membayar 100 miliar untuk membeli paten resep obat itu. Kalau tidak, dia akan membunuhku dan mengungkapkan kepada dunia luar bahwa farmasi Asahi mencuri resep obat itu." Kenji Asahi langsung berteriak, "Apa? Dasar bodoh! Bagaimana bisa kau begitu ceroboh?" Ryu Asahi menangis, "Ayah, aku sudah sangat berhati-hati, tetapi entah bagaimana mereka tetap mengetahuinya. Tapi ayah, sekarang ayah harus menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan mati." Kenji Asahi dengan suara dingin berkata, 100 miliar. 100 miliar itu sangat tidak masuk akal. Aku tidak mungkin setuju. Kalau dia setuju 1 miliar, aku mungkin bisa memberikannya." Andi Rewa yang mendengarkan terjemahan dari Ibnu Komar tersenyum dingin dan berkata, "Tuan Kenji Asahi, terus terang saja, obat yang kalian curi adalah obat yang memiliki kemampuan penyembuhan luar biasa untuk kerusakan tubuh, bahkan bisa menyembuhkan kelumpuhan. Penyakit lain yang serupa pasti bisa diobati juga. Kalau obat itu diluncurkan ke pasar, kalian bisa mendapatkan 100 miliar dalam setahun. Kalian sangat beruntung. Apakah kau mengerti?" Kenji Asahi mendengus dan berkata, "Bagaimana aku tahu apakah obat itu seefektif yang kau katakan atau tidak?" Andi Rewa menjawab, "Sederhana saja. Dalam waktu beberapa jam, obat kami akan mendarat di Tokyo. Aku dengar kau juga lumpuh. Saat itu minumlah obat kami dan dalam 10 menit kau akan pulih sepenuhnya. Kalau kau merasakan efeknya sendiri, kirimkan uangnya segera. Karena kalau tidak, aku akan segera mengungkapkan ke seluruh dunia bahwa anakmu mencuri obat itu. Aku akan membuat reputasi farmasi Asahi hancur." Lalu Andi melanjutkan, "Oh iya, anakmu juga pasti akan mati pada saat itu." Kenji Asahi mulai merasa cemas. Putranya ditangkap dan bukti pencurian obat ada di tangan mereka. Kalau dia tidak bekerja sama, maka begitu hal ini terungkap, farmasi Asahi pasti akan dicemooh oleh seluruh dunia. Pada saat itu,
pemerintah Jepang sesuai dengan hukum internasional juga akan melarang produksi obat ini. Kalau begitu, semua usahanya akan sia-sia, malah justru akan menambah masalah. Lebih lagi, putranya mungkin juga akan kehilangan nyawanya. Namun, kalau obat itu benar-benar sehebat yang dikatakan, maka 100 miliar sebenarnya tidak terlalu banyak. Kalau dia memberikan 100 miliar kepada Andi, kemungkinan uang itu bisa kembali dalam waktu 1 tahun, dan tahun berikutnya dia pasti untung besar. Dengan pemikiran ini, Kenji Asahi segera berkata, "Baiklah, kalau obat kalian benar-benar bisa membuatku pulih sepenuhnya, aku akan memberikan 100 miliar dan membeli hak paten resep obat itu secara eksklusif." 1 jam kemudian, sebuah pesawat jet pribadi keluarga Asahi mendarat di Bandara Tokyo. Setelah pesawat mendarat, pesawat langsung meluncur ke hanggar pribadi yang sudah disiapkan. Di dalam hanggar, Kenji Asahi sudah menunggu lama. Begitu pesawat masuk ke hanggar dan berhenti, pintu kabin terbuka dan asisten Ryu Asahi langsung melompat turun sambil membawa kotak obat dengan kedua tangannya dan berlari ke arah Kenji. Saat ini, Kenji Asahi duduk di kursi roda dengan harap-harap cemas. Putra keduanya, Nobu Asahi, berada di belakangnya sambil mendorong kursi roda dengan wajah datar. Di dalam hatinya, Nobu Asahi merasa sangat marah. Awalnya dalam persaingan sebagai pewaris keluarga, dia sudah mengungguli kakaknya dengan kemampuannya. Namun, tanpa disangka-sangka kakaknya malah nekat pergi ke Makassar untuk mencuri obat ajaib ini. Kalau obat itu benar-benar sehebat yang dikatakan, berarti obat itu bukan hanya akan menyembuhkan penyakit ayah mereka, tetapi juga akan membawa keuntungan besar bagi farmasi Asahi. Pada saat itu, sedikit keunggulan yang sudah dia kumpulkan selama bertahun-tahun akan lenyap begitu saja. Asisten Ryu Asahi dengan hormat menyerahkan kotak obat kepada Kenji Asahi sambil berkata, "Ketua, ini adalah obat ajaib yang didapatkan oleh wakil ketua dengan resiko besar. Ini khusus untukmu." Kenji Asahi mengangguk dan berkata dengan tidak sabar, "Cepat, berikan 1 pil padaku." Asisten itu segera membuka kotak dan mengeluarkan 1 pil. Sementara pelayan di sebelahnya juga segera memberikan segelas air hangat. Kenji Asahi dengan gemetar mengambil pil tersebut, menghirup aromanya dan berkata dengan kagum, "Aroma obat ini sangat pekat dan murni. Hanya dengan menghirup aromanya, sudah membuat pikiran segar." Setelah itu tanpa ragu dia membuka mulutnya, menelan pil tersebut dan meminum seteguk air untuk menelannya. Semua orang memperhatikannya. Mereka ingin tahu apakah obat ajaib ini benar-benar sehebat yang diberitakan. Kabarnya, bahkan kelumpuhan tingkat tinggi pun bisa disembuhkan. Apakah ini benar-benar mungkin? Pada saat ini, Kenji Asahi merasakan kehangatan yang dari perutnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini membuatnya merasa sangat nyaman hingga dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru, "Sungguh menakjubkan. Kakiku yang sudah lama tidak merasakan apa-apa, kini mulai terasa hangat." Beberapa menit kemudian, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mengisi seluruh tubuhnya, seolah-olah dia kembali ke kondisi 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu. Dengan penuh semangat, dia mencoba menggerakkan kakinya untuk berdiri dan tidak disangka dengan sedikit usaha, dia benar-benar bisa berdiri. "Astaga!" Semua orang di sekitarnya berseru kagum. Nobu Asahi juga sangat terkejut. Sebagai seorang apoteker, dia sangat memahami betapa sulitnya mengobati gangguan sistem saraf. Orang kaya pun begitu lumpuh tidak mungkin sembuh total. Bahkan berdiri pun tidak akan mungkin. Namun,
Obat ajaib ini hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat ayahnya yang lumpuh selama 3 tahun akhirnya bisa berdiri. Ini benar-benar luar biasa. Kalau ini benar, maka obat ini bukan hanya bisa menyembuhkan kelumpuhan tingkat tinggi seperti stroke, tapi bahkan bisa mengobati penyakit seperti Parkinson, karena semuanya itu terkait dengan sistem saraf. Obat ini benar-benar obat mujarab yang tak tertandingi. Pada saat ini Kenji Asahi mencoba melangkah. Awalnya dia mengira kalau dia akan goyah, tetapi tidak disangka dia merasa sangat stabil. Kenji Asahi sangat gembira. Dia berjalan semakin cepat, bahkan berbalik arah, melompat kecil dan berlari beberapa langkah. Dia merasa seperti 20 tahun lebih muda. Dokter keluarga Asahi yang ada di sana segera memeriksa kondisinya dan berkata dengan takjub, "Ketua, sistem sarafmu yang rusak benar-benar pulih sepenuhnya. Ini adalah keajaiban medis." Kenji Asahi hampir menjadi gila karena gembira. "Ya, keajaiban. Ini adalah keajaiban yang luar biasa." Saat dia tenggelam dalam kebahagiaan dan kegembiraan, telepon dari Andi Rewa berbunyi. "Tuan Kenji Asahi, bagaimana efek obatnya?" Pada saat ini Kenji Asahi telah sepenuhnya terkesan dengan obat ajaib ini. Dengan penuh semangat dia berkata, "Tuan Andi, aku menerima syaratmu. Aku akan membeli hak paten obat ajaib ini seharga 100 miliar. Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Aku akan mengirimkan nomor rekeningku sekarang. Segera kirim uangnya dalam waktu 20 menit. Kalau tidak, aku akan mengungkapkan ke dunia luar mengenai semua yang telah kau lakukan." Kenji Asahi Masao buru-buru berkata, "Tuan Andi, jangan khawatir. Aku akan segera mengatur staf keuangan untuk mentransfer uangnya." Seluruh rekening farmasi Asahi hanya memiliki saldo sekitar 100 miliar. Lebih dari 70% diantaranya adalah pinjaman. Namun bagi Kenji Asahi, uang 100 miliar ini sangat berharga. Dengan obat dewa ini, farmasi Asahi pasti akan menjadi perusahaan farmasi top dunia di masa depan. Beberapa menit kemudian, Andi menerima pesan teks. Farmasi Asahi dari Jepang telah mentransfer uang senilai 100 miliar. Uang telah masuk. Andi pun tersenyum tipis. Melihat hal itu, Ryu Asahi yang penuh semangat berkata, "Tuan Andi, sekarang kau sudah menerima uangnya. Bisakah kau melepaskanku?" Andi tersenyum misterius dan berkata, "Apakah kau begitu terburu-buru ingin pergi?" Ryu Asahi dengan penuh semangat berkata, "Aku harus segera kembali ke Tokyo dan bersiap untuk mengambil alih farmasi Asahi." Andi Rewa tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ryu Asahi, jangan terburu-buru. Dalam setengah jam lagi, mungkin kau akan memohon kepadaku untuk melindungimu di sini." Ryu Asahi bertanya dengan bingung, "Apa maksudnya? Apakah kau akan membatalkan kesepakatan?" Andi Rewa tersenyum dingin dan berkata dengan angkuh, "Aku, Andi Rewa, selalu memegang kata-kataku. Kalau kau ingin pergi, kau bisa pergi sekarang. Tetapi kalau nanti kau kembali dan memohon perlindunganku, maka aku mungkin akan perlu waktu untuk mempertimbangkannya." Ryu Asahi mengerutkan keningnya. Dia tidak mengerti maksud Andi. Tetapi saat ini, dia hanya ingin kembali ke Jepang secepatnya. Jadi, dia buru-buru berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi tolong antar aku dan anak buahku ke bandara saja. Aku ingin membeli penerbangan tercepat untuk kembali ke Jepang." Andi Rewa menggelengkan kepalanya. "Kau bisa pergi, tetapi 5 orang ini tidak bisa." Ryu Asahi buru-buru bertanya, "Apa maksudnya?" Andi berkata, "Kesepakatan yang kita buat tadi tidak termasuk 5 orang ini.
Lagi pula mereka sudah melakukan perampokan bersenjata di sini. Tentu saja mereka harus membayar harganya. Ryu Asahi segera berkata, "Tuan Andi, kau tidak perlu mengejar sampai sejauh ini, bukan?" Andi Rewa berkata dengan tenang, "Kalau aku tidak memberikan contoh, mungkin besok akan ada perusahaan farmasi lain yang datang ke sini untuk bertindak sewenang-wenang. Kalau kau masih ingin terus berdebat, aku akan memotong lidahmu." Ryu Asahi sangat terkejut. Dia melihat kelima bawahannya yang tidak mengerti bahasa Indonesia dan kebingungan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, tolong antar aku ke bandara." Andi berkata kepada Albert, "Albert, kau sendiri yang mengantarnya. Kalau nanti dia kembali sambil menangis dan memohon, bawa dia ke sini. Tetapi sebelum membawanya kembali, berhenti di satu tempat dan beri dia pelajaran agar dia bisa belajar dari pengalamannya." Albert dengan hormat mengangguk dan berkata kepada Ryu Asahi, "Tuan Ryu, silakan." Ryu Asahi menatap Andi dan berkata dengan serius, "Tuan Andi, sepertinya kau terlalu percaya diri. Aku pasti tidak akan mau kembali ke tempat neraka ini. Selamat tinggal." Andi Rewa hanya tersenyum. Dia sudah memperkirakan bahwa dalam waktu 20 menit atau setengah jam lagi, Kenji Asahi akan berada dalam masalah besar. Dan saat itu, adik Ryu yaitu Nobu Asahi pasti akan berpikir bahwa Ryu sengaja mencelakai ayah mereka. Bahkan kalaupun Nobu tidak curiga pada Ryu, tetapi untuk menghilangkan ancaman dari Ryu, dia pasti akan menuduh Ryu lah yang menjadi penyebab atas kematian ayah mereka. Saat itu Ryu mungkin akan dikejar oleh farmasi Asahi. Kalau Ryu berani kembali ke Jepang dan tidak dicincang menjadi daging cincang, itu akan menjadi keajaiban. Albert mengemudi dan membawa Ryu Asahi yang penuh semangat menuju bandara. Ryu Asahi saat ini sangat bersemangat. Meskipun keluarganya mengalami kerugian besar dan memberikan 100 miliar kepada Andi, tetapi ayahnya telah sembuh dari kelumpuhannya. Selain itu, farmasi Asahi juga mendapatkan resep obat ajaib. Dengan resep ini, farmasi Asahi akan segera mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pada saat itu, dia akan menjadi presiden farmasi Asahi dan dia akan mencapai puncak kehidupannya. Jadi saat ini dia ingin memiliki sepasang sayap dan segera kembali ke Tokyo untuk menerima penghargaan dari ayahnya dan penghormatan dari keluarganya. Pada saat yang sama di Tokyo, Jepang, Kenji Asahi yang telah pulih dari kesehatannya sedang menikmati kebahagiaannya. Kondisi fisiknya telah pulih hingga tingkat yang tidak masuk akal, sehingga dia ingin segera mencari dua gadis muda untuk merasakan kesenangan yang sudah lama tidak dirasakannya. Di perjalanan meninggalkan bandara, Kenji Asahi bersikeras untuk mengemudi sendiri. Dalam hidupnya, ada dua hal yang paling dia sukai. Satu adalah wanita dan satu lagi adalah mobil. Baginya kedua hal tersebut memberikan sensasi mengendalikan yang kuat. Sekarang tidak mungkin dia pergi mencari wanita secara langsung. Lagi pula mencari wanita setelah baru sembuh mungkin akan merusak reputasinya, terutama ketika anaknya ada di dekatnya. Tetapi mengemudi masih mungkin, bukan? Tentu saja Nobu Asahi tidak akan menentang keputusan ayahnya. Saat ini dia sudah sangat pasif. Kalau kakaknya kembali, kakaknya akan menjadi pahlawan keluarga Asahi. Jadi, dia harus merayu ayahnya dengan baik. Jadi dia segera berkata, "Ayah, bagaimana kalau kau mengendarai mobil sportku? Mobil ini sangat bertenaga dan sekarang sudah larut malam. Tidak ada banyak mobil di jalanan, jadi kau bisa menyalurkan energimu." Kenji Asahi tersenyum lebar. "Baiklah." Dan dia pun naik ke mobil sport milik Nobu.
Nobu segera duduk di kursi penumpang dan dengan hormat berkata, "Ayah, aku tidak pernah berpikir kalau aku akan naik mobil yang ayah kemudikan lagi. Saat kecil, aku sangat suka naik mobil yang ayah kemudikan karena ayah sangat stabil dalam mengemudi dan memberikan rasa aman yang kuat." Kenji Asahi mengangguk dan berkata, "Nobu, ini adalah takdir seseorang. Bahkan mungkin Dewa Matahari pun tidak akan mengira kalau aku akan memiliki kesempatan seperti ini. Ini adalah musim semi kedua dalam hidupku." Ryu Asahi saat ini Nobu Asahi duduk tegak dengan penuh semangat dan berkata, "Ayah, hidupkan mobilnya. Aku sudah tidak sabar ingin merasakan kembali kehebatan ayah dalam mengendarai mobil." Kenji Asahi mengangguk dengan senang dan tersenyum saat dia meraih tombol untuk menyalakan mesin. Tetapi setelah dia meraih tombol tersebut, dia tiba-tiba merasa tubuhnya membeku dan dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya. Nobu melihat tangan ayahnya menggantung di udara dan tidak menekan tombol untuk menyalakan mesin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ayah, apakah ayah sangat bersemangat?" Kenji Asahi tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mendesah dengan keras. Pada saat ini dia merasa sangat sulit untuk bernafas dan hampir saja tersedak. Nobu melihat tangan ayahnya yang menggantung di udara, tidak pernah menekan tombol tersebut. Dia pun bertanya kembali, "Ayah, apa yang terjadi?" Kenji Asahi merasakan seolah ada sepasang tangan besar yang menggenggam lehernya dengan keras. Dengan ekspresi sangat menyakitkan, dia menatap Nobu dan menggunakan semua kekuatannya untuk berkata, Ini obat beracun." Setelah mengucapkan itu, tubuhnya tiba-tiba kehilangan semua kekuatan. Kepalanya miring, mulutnya berbusa, dan dia pun tewas seketika. Pil cahaya itu akhirnya menunjukkan efek obatnya yang paling ekstrim, dan itu mengambil nyawa Kenji Asahi. Kenji Asahi tidak tahu bahwa yang dia minum adalah obat yang begitu mengerikan. Pada saat ini Nobu segera membuka pintu mobil dengan panik dan berteriak kepada anggota keluarga yang siap naik ke mobil lain, "Ayah telah diracuni dan mati. Obat ajaib yang dibawa oleh kakak adalah racun." Semua orang yang mendengar ini merasa terkejut seperti tersambar petir. Sebuah kerumunan besar berbondong-bondong datang. Bahkan dokter keluarga juga segera datang dan memeriksa Kenji Asahi. Setelah diperiksa, dokter dengan gemetar mengatakan, "Ketua benar-benar meninggal karena keracunan. Apakah obat ajaib itu beracun?" Seluruh anggota keluarga Asahi merasa pusing dan tidak stabil. Kalau obat ajaib itu beracun, maka itu akan menjadi kerugian besar. Bukan hanya nyawa Kenji Asahi yang hilang, tetapi sebagian besar uang tunai farmasi Asahi yang sudah dikirimkan ke Andi, sebagian besarnya adalah pinjaman bank. Dengan demikian di masa depan, farmasi Asahi akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membayar kembali pinjaman itu. Kalau begitu, bagaimana mungkin farmasi Asahi akan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan cepat? Bisa dibayangkan kalau farmasi Asahi di masa depan pasti akan jatuh bangkrut. Wajah Nobu Asahi tampak sangat suram. Meskipun dia juga merasa sangat sedih, tetapi di dalam hatinya dia juga merasa sedikit gembira. Karena dia tahu, dengan begini kakaknya Ryu Asahi pasti tidak akan mengancamnya lagi. Kakaknya bukan hanya tidak akan mengancamnya, tetapi kakaknya juga merupakan pembunuh ayahnya. Membunuh ayah adalah dosa besar. Kalau Ryu Asahi berani kembali ke Jepang, dia akan dihancurkan menjadi daging cincang. Bukan itu saja, bahkan kalaupun Ryu tidak kembali ke Jepang, dia juga akan mengirim orang untuk mengejar Ryu.
Memikirkan hal ini, dia segera menyipitkan matanya dan berkata dengan keras, "Orang yang membunuh ayah pasti adalah kakakku, Ryu Asahi. Dia benar-benar melakukan hal yang sangat melawan hukum. Ini adalah sesuatu yang tidak akan kita maafkan. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan bahwa Ryu Asahi telah membunuh ayahnya dan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dia harus membayar dengan nyawanya. Aku memerintahkan, aku akan mengambil alih secara sementara sebagai ketua farmasi Asahi. Dan pada saat yang sama, aku akan mengeluarkan tugas kepada semua geng di Jepang. Siapapun yang bisa membunuh Ryu Asahi, farmasi Asahi akan memberinya uang 100 juta. Uang sejumlah itu adalah nominal yang sangat besar bagi kebanyakan orang. Nominal itu cukup untuk membuat semua geng di Jepang mengejar Ryu Asahi. Asisten Ryu Asahi terkejut oleh pemandangan ini. Dia melarikan diri dari bandara saat orang-orang tidak memperhatikannya dan segera menelpon Ryu Asahi. Begitu telepon terhubung, dia langsung menangis dan berkata, "Tuan, jangan pernah kembali ke Jepang. Tuan Kenji sudah meninggal dan Tuan Nobu menganggap itu karena obat mujarab yang kau berikan. Tuan Nobu menganggapmu sebagai pembunuh ayahmu dan sekarang dia menawarkan hadiah 100 juta untuk siapapun yang berhasil mendapatkanmu dan membunuhmu." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.